Halo, assalamualaikum Sobat Pemimpin, apa kabarnya hari ini? Hari ini saya akan mereview secara langsung pengalaman saya selama 1 pekan menggunakan produk dari ini dia HBT80. Ini dia headphone-nya. Nah, saya cerita dulu nih kenapa saya pengen beli ini. Awalnya saya itu udah lama banget nih mencari produk ini. Maksudnya sudah mencari mana sih headphone yang cocok untuk saya, yang mana saya itu bisa sambil kerja domestikan di rumah, maksudnya bisa beberes rumah ini itu. Terus saya bisa tetap menggunakan headphone dan suaranya itu jernih. Kedua, saya bisa teleponan kayak gitu, itu paling penting. Dan dia memberikan kabel aux-nya, bisa sambungan ke audio jack saya, supaya saya bisa gunakan kalau misalkan baterainya habis. Itu penting banget menurut saya. Nah, waktu itu pertimbangan saya, apakah saya harus membeli TWS atau membeli headphone. Udah bingung banget tuh, liatin reviewnya dari David Gadgetin, ada merek Eagle gitu ya, nggak salah tulisannya. Dan itu pada saat saya mau beli, sudah pada habis gitu. Kemudian saya mikir nih, saya mau cari dulu deh. Saya akhirnya mencari nih TWS apa nih yang paling cocok dan sesuai dengan budget pastinya. Dan akhirnya selama saya mencari itu, kenapa tiba-tiba saya jadi kepingin beli ini. Lalu saya carilah, ada yang merek Lenovo lah, merek yang Sony ada pakai kabelnya dan lain sebagainya. Terus saya kerucutkan nih, keinginan saya sebenarnya yang pertama tadi saya seperti yang udah saya sampaikan, saya pengennya wireless. Kedua, dia punya kabel jack, yang mana kabel aux-nya ini bisa saya pakai kalau suatu waktu saya habis baterai. Ketiga, saya pengen wirelessnya itu rada jauh, bisa sampai sekitar 10 meteran. Jadi saat saya nyiram tanaman, saya bisa tetap produktif dengan mendengarkan podcast, dengerin tentang homeschooling, kemudian bisa sambil teleponan juga, dan sebagainya. Meskipun saya sadar diri ya, untuk harga yang ada 500.000, itu udah pasti suara saat kita gunakan untuk teleponan itu pastinya nggak begitu bagus ya. Tapi kalau misalnya masih bisa didengar sama penerima telepon kita masih nyambung dia, ya oke lah kayak gitu. Dan akhirnya saya pun mencari-cari review mana nih yang cocok. Tiba-tiba pas saya cari-cari di toko hijau, ketemu si ini nih, si HBT80. Saya juga bingung ya, ini merek yang saya baru dengar gitu kan. Sempat ragu apakah merek ini nih oke apa enggak. Tapi di peringkat di toko hijau itu dia bisa sampai peringkat ke-7, yang mana untuk headphone kayak gini yang model bendo dia peringkat teratas. Jadi misalnya ada 7 peringkat, tapi 7 peringkat itu kan ada pilihannya TWS kayak gitu. Nah, yang untuk wireless dengan model kayak gini dia berarti bisa dikatakan peringkat pertama. Penasaran dong saya, dan saya pun akhirnya mencari tahu informasi mengenai ini di YouTube, reviewnya seperti apa dan lain sebagainya. Ada beberapa reviewan ulasan di kolom komentar yang menarik menurut saya. Yang pertama, dia termasuk oke lah, bisa dipakai untuk nelpon. Nah, ini udah saya garis bawahi, berarti udah termasuk oke. Kedua, harganya itu relatif murah, di bawah 300.000, karena waktu itu saya beli sampai ke rumah saya cuma 236.000 kayak gitu. Harganya itu bervariasi ya, saya sengaja belinya di official store-nya supaya kalau ada masalah atau bagaimana saya pun mudah dalam penggantiannya. Ketiga, saya itu tidak butuh banget yang model-model gimana, tapi yang penting kualitas suaranya oke. Kemudian kabelnya ada, bisa dipakai saat kita tiba-tiba nggak ada baterai, nggak sempat ngecas, kita bisa pakai. Dan baterainya itu awet banget, ada yang bilang sampai berhari-hari nggak perlu ngecas lagi. Nah, dari semua review orang itu, coba teman-teman lihat, teman-teman dengar reviewan dari saya. Nah, jadi setelah saya pakai ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 21 hari ini, baterainya itu masih tersisa berapa? Yap, 40%. Bayangin, itu saya udah pakai dari tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 6 hari, hari ini 21. Masih tersisa 40%. Itu tandanya bener-bener awet. Emang kakak pakai untuk apa aja sih? Yang cuma pakai untuk denger lagu, terus denger lagunya cuma 1 jam. No, bukan. Saya pakai untuk jogging, saya pakai untuk sambil kerja, saya pakai untuk sambil teleponan, saya pakai untuk sambil nonton dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pakainya udah lama banget. Itu nggak ada saya cas-cas.
Dan bagaimana untuk kualitas suaranya? Ini kualitas suaranya oke. Saya tidak di-endorse, tidak apa ya, tapi saya pengen sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga dengan budget terbatas, pengen kualitas yang lumayan oke, pengen hal-hal yang tadi, yang seperti saya sebutkan juga ada di keinginan teman-teman. Menurut saya ini termasuk oke. Jangan minta yang, wah ini kayaknya harus kokoh gitu. Enggak, menurut saya yang penting kalau kita beli headphone itu, dia udah termasuk oke. Nih lihat ya. Nggak jelek-jelek amat. Maksudnya bukan jelek ya, menurut aku ya standar lah, standar penggunaan headphone kayak gitu kan. Maksudnya ada yang bilang ini, oh ini ringkih produknya. Ya kalau untuk dari beratnya sendiri, memang beratnya itu hanya di kisaran berapa ya, 200-an kalau nggak salah saya, 200-an gram mana ini, pokoknya ringan. Ini memang ringan. Saya pas nyampe paketnya, lah kok ringin gini ya, saya udah khawatir nih patah atau apa, ternyata enggak, memang dia ringan, tapi untuk kualitasnya itu oke. Kayak gitu. Dan modenya juga kan kita bukan untuk cari mode, tapi menurut saya oke lah, ini asik-asik juga kayak gitu. Nah dia itu bisa ditarik segini, ada ukurannya itu 1 sampai 9 sininya. Nah untuk orang yang ke bawah gitu bisa. Nah kalau yang suka kayak kedap suara gitu ya, ini bisa deh pilihannya. Kenapa? Soalnya saya sendiri itu sebenarnya lebih suka penggunaan earphone yang kabel aja, jadi nggak sampai ngap gitu, kayak nutupin banget. Ini kan bener-bener terasa nih kayak meng-cancel suara di luar itu, sehingga kalau pakai ini pastikan ya teman-teman bukan dalam kondisi yang bisa membahayakan, atau misalnya membutuhkan kondisi yang ada harus tetap aware sama suara di sekitarnya. Nah jangan pakai ini, soalnya termasuk kayak bikin langsung kayak senyap kayak gitu. Ataupun misalnya pun kok tetap harus pakai ininya dikecilin, suara volume dari headphone ini dikecilin. Nah selanjutnya apalagi ya, oh ya, setelah saya cek dengan seksama, jadi suaranya itu berasal dari bagian depan seperti ini, di bagian kanan di sini. Jadi misalkan ada suaranya itu, mana titiknya, bentar, nih ada titiknya di sini, sehingga kalau kita ngobrol langsung kedengaran di situ. Mungkin kalau misalnya mau lebih kedengaran lagi, diturunin aja ininya, diturunin. Kalau untuk kualitas nelpon itu paling penting ya. Jadi dari semua video reviewan tentang HBT80 ini nggak ada secara jelas mereview suaranya seperti apa. Nah saya jelaskan bahwa suaranya ini, saya waktu itu teleponan sama teman saya. Yang pertama saya gunakan Instagram, juga saya pakai Instagram phone. Kayaknya nggak berlangsung lama, terus kita pindah ke WhatsApp karena lebih enak. Nah pada saat kita menggunakan di WhatsApp itu kualitasnya, teman saya tuh bilang kalau misalkan saya lagi dekat dengan handphone saya dan saya tidak kayak bergerak ke sana kemari gitu, suaranya bisa stabil meskipun memang agak mendem kayak gitu ya. Tapi pada saat saya misalkan nih bergerak nih, handphone saya jaraknya misalnya 3 meter atau 5 meter dari saya, itu langsung suara saya tuh kayak robot gitu. Terus juga pastinya delaynya lumayan ngeganggu ya, tapi saya tetap bisa teleponan sih, meskipun delay itu apakah selalu ada kak? Enggak, asalkan kita itu di posisi yang stabil atau dekat dengan si handphone kita. Kalau misalnya dibilang dekat tuh, contoh nih, kan saya misalnya bisa sambil teleponan, bisa sambil cuci piring, misalnya gitu ya, maklum mama ya. Jadi sambil teleponan sambil cuci piring. Nah saat saya cuci piring stabil berdiri posisi itu, terus handphone saya itu jaraknya sekitar 3 meter dari saya, itu tetap bisa kedengaran jelas gitu. Nah ini sejauh ini oke. Terus bagaimana kak kalau wirelessnya ini? Kan saya misalkan sambil nyiram tanaman, nah jarak dari iPad saya, biasanya saya dengerin itu pakai iPad gitu kan. Jadi iPad saya itu sekitar 10 meter dari iPad saya, atau misalnya 8 sampai 10 meter. Saya nyiram-nyiram tanaman itu masih bisa kedengaran, asal
Misalkan nih, saya dari jarak 5, 6, 7, nah itu ada mulai kayak, dia kayak lost contact gitu. Wirelessnya kayak lost gitu kan, kayak kehilangan sinyal sampai bunyinya seperti itu. Tapi pada saat kita stabil, berdiri stabil, dia kayak nyari sinyal, terus akhirnya dia merasa stabil, misalnya koneksi antara ini dengan si iPad itu stabil atau dengan handphone stabil, dia langsung jernih lagi suaranya. Nah, pada saat kita berpindah, misalnya dari jarak 10 ke jarak 7 atau jarak 8, dia mulai lagi tuh kusut lagi, tapi akan bener-bener stabil banget kalau misalkan menurut saya di ruangan yang tanpa bersekat. Karena saya kan simpan iPad-nya di dalam rumah, otomatis ada sekat kan, terus saya bawa keluar. Nah di luar itu mungkin ada gangguan apa, ada nggak sih ngaruh mungkin cuaca atau apa, saya nggak ngerti ya, atau outdoor itu akan berbeda, saya nggak tahu. Yang pastinya tadi ada perubahan saat kita berpindah dari jarak satu ke jarak yang lain, atau kita bergerak cepat di jarak yang sudah lebih dari 6 meter menurut saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya jarak di bawah 5 meter itu stabil aja, mau bergerak, mau lari, mau sambil apa juga aman. Nah selanjutnya, kalau ini dibawa jogging, enak nggak ya kak? Mencolok nggak ya? Pastinya mencolok, ukurannya juga gede, warnanya juga gede. Kalau misalnya pakai kerudung hitam atau misalnya kalau yang cowok nggak pakai kerudung atau kita nggak pakai kerudung ya kayaknya sih nggak mencolok banget ya, soalnya warna hitam. Tapi menurut saya sejauh ini saya pakai juga untuk jogging, aman, terus enak juga gitu ya. Saya bisa dengar dan saya meskipun kayak lagi jalan, terus kan kita harus tetap berhati-hati ya dengan suara sekitar, kita juga harus tetap aware. Saya biasa kecilin volumenya, saya kecilin banget. Nah pengaturan volumenya juga gampang ya, tinggal kita klik-klik aja di sini. Nah seperti itu, jika teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai ini, soalnya kan juga harganya lumayan terjangkau ya. Dan untuk harga sekian kak, kalau kakak kasih nilai berapa? Saya kasih 9, 8,5, 9 gitu deh. Apalagi kalau udah perfect nih, kalau suaranya perfect itu tambah perfect lagi. Nah bagi teman-teman yang mau menggunakan misalnya untuk meeting Zoom gimana? Ya tidak nggak bikin kayak gema sih di sananya, tetap bisa stabil. Asalkan jangan jauh ya dari, kalau misalnya jarak dengan laptop ataupun dengan handphone ataupun dengan iPad-nya itu dekat, dengan tab-nya dekat, ya sepahamnya saya, segunakannya saya masih aman-aman sih, tapi tidak bakalan sejernih kalau kita pakai kabelnya. Nah bagi teman-teman yang pengen langsung pakai kabelnya, gimana kak kualitas kabelnya? Nah yang asiknya ini, kita pakai kualitas kabelnya, mikrofonnya langsung oke, langsung jernih. Soalnya di kabel mikrofonnya itu, di kabel AUX-nya itu ada mikrofonnya. Jadi mikrofonnya itu lokasinya pas di dekat sini, kayak gitu. Dan itu udah bikin kita nyaman banget. Ntar ada nggak ya di sini ya? Salah saya, saya simpannya di tempat lain. Nah jadi itu jelas banget suaranya. Silakan teman-teman cek aja di video saya sebelumnya yang mengulas tentang unboxing ini dan apa-apa aja sih yang ada di dalam bawaan saat kita membeli ini. Jadi kalau pengen lebih jelas ya udah tinggal pasang aja kabel aux-nya. Terus untuk pengecasannya sendiri itu nggak lama ya, 2 jam aja. Tapi dengan menggunakan Type-C, pakai yang wattnya itu adaptornya itu pakai yang 5 watt aja ya. Jangan 5 watt atau 5 volt sih, kayak gitu deh. Jangan pakai yang fast charging karena nggak support, malah nanti bisa merusak headphone teman-teman. Kayak gitu. Apalagi ya pertanyaannya, kalau kelembutannya oke, ini lembut, lumayan oke semuanya, nggak neko-neko, warnanya hitam, universal. Apalagi ya, sekian dulu deh, semoga bermanfaat ya, see you.